Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zahra Imelda, NPM 18010052021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, mata kuliah Media Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Yunita Wildaniati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri dan pengukuran. Ini adalah materi SD kelas 3. Yang pertama, memilih alat ukur. Jadi, dalam memilih alat ukur itu harus yang sesuai. Memilih alat ukur yang sesuai itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, meteran. Meteran sebagai alat ukur panjang, contohnya meteran saku, meteran roll, dan meteran pita. Yang kedua, jam. Jam sebagai alat ukur waktu. Jam dibagi menjadi 2, yaitu jam analog dan jam digital. Yang ketiga, timbangan. Timbangan sebagai alat ukur berat. Selanjutnya, menafsirkan panjang, berat, dan waktu. Ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menafsirkan panjang benda. Yang kedua, menafsirkan berat benda. Yang ketiga, menaksir lama kegiatan waktu. Jadi, menaksirkan panjang benda yaitu, untuk menaksir panjang benda perlu dilakukan pembulatan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan panjang kurang dari 5 mm, maka dibulatkan menjadi 0 cm. Yang kedua, kelebihan panjang lebih dari atau sama dengan 5 mm, maka dibulatkan menjadi 1 cm. Misalkan panjang buku hasil pengukuran 20 cm lebih 3 mm, ini berarti kelebihannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan menjadi 0. Jadi panjang 20 cm lebih 3 mm dibulatkan menjadi 20 cm. Yang kedua, menafsirkan berat benda. Satuan berat yang sering kita gunakan adalah kilogram dan ons. Untuk menaksir berat dilakukan pembulatan ke kilogram terdekat seperti berikut. Yang pertama, kelebihan pengukuran kurang dari 5 ons dibulatkan menjadi 0 kg. Kelebihan pengukuran lebih dari atau sama dengan 5 ons dibulatkan menjadi 1 kg. Selanjutnya, satuan waktu juga dapat ditaksir, kemudian membulatkannya. Satuan waktu antara lain jam dan menit. 1 jam adalah 60 menit, maka pembulatan waktu batasnya adalah setengah jam atau 30 menit. Cara membulatkannya adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan waktu kurang dari 30 menit dibulatkan menjadi 0 jam. Kelebihan waktu 30 menit atau lebih dibulatkan menjadi 1 jam. Selanjutnya, membaca tanda waktu jam. Yang pertama, membaca jam analog. Yang kedua, membaca jam digital. Membaca jam analog itu, jam analog mempunyai 3 buah jarum penunjuk waktu. Jarum pendek penunjuk jam, jarum panjang penunjuk menit, dan jarum tipis penunjuk detik. Perhatikan jam berikut. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 1. Berarti jam menunjukkan pukul 1 tepat atau 1:00. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, kita dapat melihat bahwa di situ jarum pendeknya berada pada angka 1 dan jarum panjangnya berada pada angka 12. Itu bisa disebut dengan pukul 1:00. Selanjutnya, jam digital.
Angka di depan tanda titik 2 menunjukkan jam, sedangkan angka di belakang tanda titik 2 menunjukkan menit. Pada gambar berikut menunjukkan angka 6.225, berarti jam menunjukkan pukul 6:25. Membaca tanda waktu sampai 5 menit pada jarum jam. Pada sebuah jam, tertulis angka 1 sampai 12 dengan jarak tertentu. Satu kali putaran jarum panjang lamanya 1 jam atau 60 menit. Maka waktu perpindahan jarum panjang pada setiap angka adalah 60/12 sama dengan 5. Contohnya, jarum pendek menunjuk angka 8 lebih sedikit, jarum panjang menunjuk angka 3 berarti lebih 15 menit. Jadi jam menunjukkan pukul 8:15 atau pukul 8:15. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.